Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan kita, ruang guru ini untuk melaksanakan kegiatan rutin mingguan kita, yaitu kegiatan komunitas belajar. Pada kesempatan minggu ini, pemaparan materinya yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai forumnya, kita bentuk dulu kesepakatan forum. Kesepakatan yang saya tawarkan, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian ada berpikir terbuka dan saling menghormati, berpendapat setelah dipersilahkan, dan mengikuti sesi forum dengan perasaan yang gembira. Mungkin ada tawaran kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang mau ditambah atau yang mau dikurangi. Ada? Lihat nih, orangnya dilihat. Ya. Ada yang mau ditambahkan? Sudah? Aman? Jadi kita sepakati ini ada 4 poin kesepakatan kita pada siang hari ini. Dan ini akan menjadi aturan dalam forum kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian ini kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat kita bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk murid, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semua sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Apa yang pertama? Profil pelajar Pancasila yang pertama? Kenapa? Ayo, profil pelajar Pancasila yang pertama. Ayo. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Profil pelajar Pancasila yang kedua? Berkebinekaan global. Yang ketiga? Mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. kreatif dan bernalar kritis. Sudah semua tadi disebutkan? Mandiri. Sudah berapa? Mandiri terakhir. Mandiri sudah? Oke. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian ada konsep tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah dengar materi-materi ini? Belum?
Ya, Bahasa nih. kita saling berbagi dalam forum ini karena saya yakin mungkin sudah kita tahu, sudah kita dengar sebelumnya, cuman tidak kita ingat bahwa yang ini yang dimaksud. Karena beberapa dari ini sebenarnya sudah kita pelajari sendiri di topik KMK. Sudah ada sebenarnya. Jadi semisal ada yang saya tidak jelaskan atau saya lupa, minta tolong untuk teman-teman yang lain karena forumnya ini kita forum diskusi. Jadi kegiatannya kita saling berbagi saja. Jadi supaya tidak satu arah. Karena saya yakin juga kayaknya apa yang saya ketahui masih lebih kurang dari teman-teman semua. Ya. Ya, disiplin positif. Sekarang, coba bentuk kelompok secara berpasangan 2 orang. Kemudian, ayo. Dari pasangannya, salah satu bisa sama Ibu Ita mungkin, atau Ibu Ita sama Gila. Oh, Bapak sama Ibu Gusleti. Salah satu sama Ibu Ita, Ibu Gila sama Ibu Minar. Ya, jadi berpasangan ini semua. Jadi kegiatan tak namanya cobalah buka. Jadi siapkan alat tulisnya. 1 orang dari berpasangan ini, 1 orang tuliskan 1 rahasia di tangan tak, telapak tangan tak. 1 orang saja. Tulis 1 rahasia tak atau 1 harta yang menurut tak paling berharga. Tulis di telapak tangan tak. 1 orang saja. Yang satunya nanti akan menggunakan cara apapun supaya temannya yang punya rahasia atau punya harta di tangannya itu mau buka tangannya. Ayo. Satu orang. Nggak ditebak di. Sudah? Tulis saja menurut tak 1 atau harta yang menurut tak paling berharga. Sesuatu yang paling berharga kita tulis di telapak tangan tak, kemudian kepal telapak tangan tak. Terserah. Nah, tugasnya pasangan tak adalah bujuk Ki bagaimanapun caranya supaya kita mau perlihatkan apa yang kita tulis. Kita kriterianya masalah harta begitu atau terserah kita mau ke harta atau kita mau rahasia, yang penting sesuatu yang kita mau tutupi dan ditahu dari pasangan tak. apa yang biasa Yang berharga, yang berharga. Ya boleh harta yang menurut tak paling berharga bisa kita tulis di tangan tak, kemudian kepal. bukan pertanyaan ini bukan harta tapi Barang. Ya, bisa jadi. bisa jadi barang Mana? Di mana-mana. Yang penting tugas tak adalah bagaimana kita jaga senjata supaya tidak datang teman tak. aku bisa Boleh. Yang paling berharga anaknya. semuanya nata apa deh Tebak-tebakan kayak ini. Ya, serius mau Pak, Pak Mi. Ini berkaitan dengan materi tadi. Bukan. Sudah semua?
Di rumah. Oke, sudah semua? Tugasnya pasangannya silahkan rayu atau apapun caranya supaya yang punya rahasia atau punya harta di tangannya mau buka tangannya. Ayo. Kamu dibilang. Pakai cara halus dulu, coba pakai cara halus. Penyakit kapal makan bakso. Aduh bikin surat ahli dulu. Kertas putih, nggak boleh Asal saya harus kembali. Bagaimana caranya supaya pasangan tak mau buka tangannya? Mau kasih bukti apa dulu? Kalau tidak bisa cara halus, boleh pakai cara kasar. Boleh. Bukan menebak. Sudah menyerah? Menyerah? Adakah yang berhasil buka tangannya temannya? Satu. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang punya kontrol terhadap diri tak sendiri adalah kita sendiri. Kalaupun misalnya Ibu Yani tadi dia buka tangannya, tapi dia tidak akan buka tangan kalau bukan dari keinginan pribadinya. Mau dipaksa bagaimanapun, kalau dia bukan keinginan pribadinya untuk buka tangannya, itu tidak akan dia buka tangannya. Jadi yang punya kontrol terhadap diri tak adalah kita sendiri, bukan dari luar. Dengar tuh ya. Masih belum Sampai di sini juga. kita mau tahu apa kan? Tadi kan Ya. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan sebagai choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, ada siswa tak sering kita lihat keluar terus bajunya. Tidak bisa kita paksa itu untuk masukkan bajunya. Kalaupun dia laksanakan itu, percaya beberapa menit kemudian akan keluar lagi. Besok akan terulang seperti itu terus. Jadi sebenarnya kita tidak bisa kontrol kecuali itu kontrol dari dalam dirinya sendiri.
positif itu efektif dan bermanfaat. Penguasaan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung atau pada pendapat sang guru untuk berusaha. Misalnya, sering terjadi di kelas-kelas rendah, sering terjadi di saya pribadi juga sama di Budila mungkin. Kalau kita terlalu lembuti anak-anak, kalau kita bujuk terus itu anak-anak, tidak mau kalau tidak dibujuk. Atau terjadi nanti dia bosan dibujuk, tidak mendengar nih. Karena ada rasa bosannya itu anak-anak juga. Jadi tidak bisa kita juga mau kontrol murid tak dengan cara dibujuk. Seperti itu. Jadi untuk miskonsepsi yang ketiga, nah, miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Masih sering mungkin kita lakukan, masih ada yang melakukan, kita kritik siswa tak misalnya di kelas. Ada siswa tak yang menurut tak, yang kita ajarkan sesuatu yang mudah Ji, tapi tidak mengerti. Terus tanpa sadar mungkin keluar dari mulut tak, bisa nih, gampangnya juga tidak mengerti kan? Gampang sekali sih itu, kenapa tidak tahu? Lihat kok sana temanmu, bisa dia. Kenapa tidak bisa kau? Tanpa kita sadari, itu kemudian bikin siswa tak ada emosi negatif dalam dirinya. Jadi dia selalu berpikir, oh bodoh kan ternyata dia, oh tidak bisa kak saya, temanku bisa, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa kak sama temanku? Seperti itu. Nah, untuk ilusi terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Contohnya, ada siswa tak sering datang terlambat. Terus kita kasih hukuman. Kalau datang terlambat, cuci WC. Atau kalau datang terlambat, lari keliling lapangan. Nah, kontrolnya itu menjadi dia takut sama kita. Karena takutnya dia tidak mau mengulang kesalahan, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena takut. Dan kalau itu terus-terus terulang, itu bisa jadi berbalik menjadi rasa bencinya, rasa marahnya. Pernah mungkin kita alami masa-masa sekolah tak ada teman tak yang benci sama guru karena sering dimarahi. Ada teman tak yang benci sama guru ini karena sering dilarang ini itu. Tanpa kita sadari itu bisa membentuk rasa permusuhannya siswa ke kita. Jadi kita sama-sama belajar untuk perbaiki karakter tak cara tak untuk sikapi siswa tak. Nah, kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi tugas Tak untuk timbulkan motivasi dirinya anak Tak, bukan karena faktor-faktor di luar. Nah, disiplin positif memiliki banyak pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercover dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang berusaha kita tanamkan dalam disiplin positifnya siswa-siswa Tak di sekolah. Jadi tercover nih semua sebenarnya di dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai utama, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Kemudian ada yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Masih sering lakukan hukuman? Masih sering lakukan hukuman? Masih ya? Sering. Masih sering. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena ingin sesuatu yang kita mau. Entah itu berupa pujian, penghargaan, atau apapun itu. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kita benahi, kemudian kita sama-sama belajar untuk benahi diri kita. Karena ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita lihat di siswa-siswa Tak mungkin dia di mana itu Pina tidak ada kerjakan itu apa-apa. Kalau dikasih ingat itu, kalau kita kerja itu apa hukumannya? Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau dipuji, mau dikasih hadiah. Nah, berarti yang 2 ini merupakan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi yang ketiga itu motivasi internal, di mana motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita ingat-ingat kembali perilakunya siswa-siswa Tak sekarang, kira-kira motivasi apa yang masih lebih banyak dilakukan siswa Tak? Sudah mereka tumbuh nilai motivasi internalnya? Masih dominan eksternal ya? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Masih sering terjadi. Masih sering kita lihat anak-anak melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena takut ditahu gurunya, bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Kemudian untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini posisinya satu tingkat di atas motivasi yang menghindari hukuman tadi.
Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Untuk di kelas rendah juga sering begitu. Nah, coba kita kerjakan ini. Ibu yang paling cepat selesai dapat apa? Sering terjadi itu, apalagi kalau kita sering-sering kasih hadiah ke sesuatu. Ternyata pemberian hadiah juga itu Bapak Ibu bahaya juga. Nanti kita bahas itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi, ini motivasi perilaku juga gue cuma diri siswa. Dan kita juga sebenarnya masih kita lakukan hal-hal begitu. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang harus kita tanamkan, kira-kira kita cari solusi bagaimana caranya supaya kedepannya murid-murid tak, bahkan kita sendiri, tanamkan motivasi internal dalam diri kita. Bahkan untuk seperti yang saya bilang tadi, bahkan untuk kita yang guru, kadang-kadang motivasi kita untuk melakukan sesuatu belum juga dari internal. Contoh sederhana, apakah kita datang pagi sebelum waktunya untuk menghindari hukuman tulis terlambat, atau memang keyakinannya tersendiri? Apakah kita pikir setiap hari Jumat karena kesadaran diri kita sendiri, atau karena takut dibilang tidak pikir itu disalib? Dua-duanya betul. Ya, jadi sebelum kita berusaha bangun motivasi internalnya siswata, kita juga perlu berusaha untuk perbaiki diri kita sendiri, untuk bangun motivasi internal diri kita sendiri. Dengan suara dia, dengan Gila. Gila. Saya disendiri. Ketika guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat dengan baik memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dapat kita pahami bahwa motivasi yang ada pada murid tersebut adalah motivasi yang masih berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sehingga dengan begitu, seorang guru masih harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, karena tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada diri peserta didik kita. Apa tadi itu? Motivasi yang ketiga. Dalam diri kita. Ya, motivasi internal ya, dari dalam diri yang meyakini nilai-nilai yang kita yakini. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mau ada hukuman apapun, mau ada hadiah apapun, dia tidak akan goyang. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah sekarang, hukuman. Masih sering melakukan hukuman? Masih sering sekali, tiap hari. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Pernah dengar konsekuensi? Nah, Pernah.
Kira-kira apa perbedaannya itu hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu kesepakatan bersama. Kalau konsekuensi disepakati antara Bersama. guru dengan Ya, murid. Kalau hukuman itu guru yang memutuskan. Nah, kalau hukuman terjadi satu pihak dari guru, tidak melibatkan kesepakatan dengan siswa. Nah, kita lihat. Hukuman mengantarkan murid kepada identitas gagal, sedangkan konsekuensi mengantarkan murid pada identitas sukses. Kita lihat perbedaannya. Hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid secara bersama-sama. Kemudian, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak? Tidak menyakitkan karena disepakati bersama. Kemudian, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Sepakat? Kalau murid tidak takut sama hukuman, tidak akan tidak perhatikan itu apa-apa. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita tugas tak guru banyak sekali. Harus diawasi memang siswa tak terus ada monitoring berkelanjutan. Kemudian hukuman, murid akan membenci aturan, sedangkan pada konsekuensi murid akan menghormati aturan. Belajar kita sama-sama untuk terapkan konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh perkataan, perbuatan, atau kata-kata. Sementara itu, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Coba kita lihat ada 5 tindakan di sini. Kita identifikasi bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ya, konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masih ada yang dikerjakan? Ada. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Masih ada? Iya. Semua poinnya tepat sekali. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa bisa bedakan
apa itu hukuman, yang mana yang masuk hukuman dan yang mana yang masuk konsekuensi. Sehingga saling mengingatkan ke depannya, kalau kita lakukan sesuatu, kita berusaha untuk menerapkan konsekuensi. Sudah tidak dipakai itu hukuman sekali. Ya. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan dihukum Kalau ini saja tertampar sebenarnya dengan ini, dihukum oleh penghargaan. Siapa yang sering kasih muridnya hadiah? angkat tangan. Ternyata pemberian hadiah juga tidak selamanya bagus, Bapak Ibu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak melakukannya, mereka tidak bisa melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Berarti dari awal sudah merasa bahwa sesuatu ini tidak bisa kerjain, tidak sanggup ini anak kerjain. Jadi kita janjikan hadiah, janjikan dia hadiah untuk menjadi motivasinya untuk kerjakan. Nah, untuk pengaruhnya ternyata ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa untuk menghukum, mengurangi ketepatan, bisa jadi penghargaannya juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Misalnya, kalau yang merusak hubungan itu ada siswata yang kita bilang, siapa yang paling pertama selesai dan dapat 100, dia yang dapat hadiah. Ternyata ada 2 orang yang selesainya bersamaan, dan yang satu kita sepakat untuk diperiksa duluan dan dia dapat 100. Itu bisa terjadi hubungan yang tidak baik di belakangnya antara 2 orang itu. Saya yang duluan tadi, kenapa kau yang duluan naik? Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas. Jalan apapun akan ditempuh ini anak untuk bisa selesai cepat atau untuk jawabannya benar. Sehingga kita nggak tahu, mungkin tiba-tiba dia intip-intip buku atau dia intip-intip punyanya temannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kalau dalam kasus tadi misalnya, siapa yang paling cepat? Padahal ternyata dalam soal matematika bisa jadi dia punya jalan kerja yang lain, cuman lebih panjang sehingga lebih lambat selesainya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kembali tadi ke motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan tak bisa turunkan lagi motivasinya siswa ke motivasi internal, eksternal. Nah, bentuk program apresiasi atau kebajikan yang bisa kita lakukan bisa diberikan pengakuan secara khusus. Jadi boleh dikasih hadiah, boleh dikasih pujian, tapi ada jalurnya. Beri pengakuan secara khusus, bisa diberi pengakuan secara pribadi, tidak terus-terusan di depan murid yang lain karena bisa menimbulkan kecemburuan dari teman-temannya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan satu orang saja yang setiap hari dipuji. Misalnya di kelas 2, karena Ramadan yang paling pintar, Ramadan yang paling cepat, Ramadan yang paling rapi tulisannya, jadi Ramadan terus yang dipuji. Teman-temannya yang lain bisa cemburu, bisa juga memunculkan identitas gagal dalam dirinya. Hati-hati, Ramadan bisa berteriak. Hati-hati, Ramadan bisa menjerit. Kasus khusus ya untuk Ramadan, jadi Ramadan memang harus dipuji karena orang tidak berteriak di belakang. Jadi kita kasih pemahaman ke teman-temannya. Memang pintar Pak, cuman nggak bisa Yang dipuji. Kebutuhan Gus memang perhatian khusus dia. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Pernah dengar kata restitusi? Pernah dengar kata restitusi? Belum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi sifatnya memperbaiki hubungan. Restitusi sifatnya tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti saya tampilkan satu video yang belajar terapkan restitusi dalam kasus. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudah ada yang buat keyakinan kelas? Selain keyakinan kelas, ternyata kita juga harus punya satu keyakinan sekolah. Bisa terdiri dari 4 sampai 5 poin yang diyakini bersama. Harus di dalam forum itu, Pak. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bisa jadi jawaban tak untuk melindungi diri, untuk keselamatan. Kemudian, kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bisa jadi juga jawabannya karena untuk keselamatan atau untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi biasanya Bapak Ibu, peraturan itu biasanya dibuat secara sepihak. Biasanya, misalnya di kelas saya bikin peraturan, tidak boleh makan dalam kelas, tapi itu tidak disepakati, itu peraturan, tapi juga bisa jadi itu tidak diyakini dari siswa. Mungkin menurut kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja tidak makan, dan yang penting itu selesai tulisan. Nah, kenapa kemudian dibuat keyakinan kelas? Jadi kita sama-sama tanamkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kembali lagi ke poin tadi, untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, coba kita lihat pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu biasanya lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau peraturan mungkin tidak bisa dengan tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh lari dalam kelas. Kira-kira kalau dibuat dalam bentuk kalimat positif dalam keyakinan, apa kira-kira yang digantikan? Berarti tidak boleh pakai kata tidak. Keyakinan kelas itu dia selalu menggunakan kalimat positif, selalu menjaga ketertiban atau apa? Selalu belajar dengan baik, selalu bersungguh-sungguh mendengarkan penjelasan. Yang penting dia tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Tidak boleh pakai tidak boleh.
Tidak boleh pakai kata jangan dan sejenisnya. Jadi usahakan kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Ya, boleh makanlah di luar jam pelajaran. Bisa. Apa ini banget tuh? Apa sih Pak? Boleh ganti kata-katanya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. 4 atau 5 saja sudah cukup minum. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di dalam lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Apakah butuh untuk diperbaharui kembali? Jadi untuk keyakinan kelas, dia sifatnya kita menampung usulan dari murid-murid. Bisa kita bagikan sticky notes atau dari tulisan kertas apa nilai-nilai yang mereka mau sepakati untuk ditanamkan dalam kelas. Nah, nanti kita lihat, kita rumuskan bersama mana yang kemudian mau dipilih untuk menjadi keyakinan kelas kita. Biasanya juga kalau kelas tinggi, keyakinan kelas, biasanya itu anak-anak disuruh bertanda tangan dari keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kekuasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan kita. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan tetap terhubung kepada orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bisa bergabung. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi itu 5 kebutuhan dasar tak sebagai manusia. Nah, ini lagi posisi kontrol. Ada yang pernah dengar posisi kontrol guru? Tidak pernah. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Masih ada? Ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada? Ada sebagai teman. Adakah yang sebagai pemantau? Dan sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Coba kita lihat. Guru sebagai penghukum. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya. Awas, awas. Kamu selalu saja salah. Kamu pasti selalu yang selesai. Masih ada? Masih sering kita lakukan? Masih. Masih sering kita bilang awas? Awas. Posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kita sebagai guru seolah-olah lemah. Kenapa kita begitu sekali? Udah kasihan juga semua ini. Drama. Capek ibu nabi. Yang enak sakit, bu ini tidak enak kelas sakit. Habis suaranya itu. Kenapa kita mau sekali mendengar? Kecewa gak sama kita nak? Masih sering begitu? Masih ada? Masih. Kemudian ada posisi kontrol ketiga, yaitu sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Iya. Apa itu? Ayolah, Ayo bantulah demi Bapak ya. Sudah kita ingat bantuan. Masa tidak mau kita bantu Bapak? Jangan begitu, Mang. Sudah mau kita bantu. begitu kemang. Palen, tidak apa-apa Jis. Kalau lalu tidak apa-apa Jis sekarang. Tapi lain kali jangan ulangi le. Menggerambang. Ya masih ada. Nah sekarang untuk kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksinya apa? Misalnya, ada sesuatu yang terlambat, langsung tanya saja. Kamu terlambat? Untuk dia apa konsekuensi kalau terlambat? Kamu kok kerja hukumanmu? Bersihkan. Untuk posisi kontrol terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, di mana seorang manajer akan berkata apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu memperbaiki hal ini? Misalnya, ada siswa tak berkelahi. Nanti kita bahas di segitiga restitusi sebagai manajer. Biasanya manajer itu menggunakan yang namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah kita lihat dulu. Ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum dan pembuat merasa bersalah merupakan perilaku kontrol negatif yang akan menghasilkan identitas gagal pada murid-murid kita. Jadi sebisa mungkin penghukum dan pembuat merasa bersalah ini tidak dilakukan. Sebisa mungkin kita melakukan paling tidak menjadi seorang teman. Teman dan pemantau merupakan perilaku kontrol positif yang dapat menghasilkan identitas sukses meskipun masih berasal dari motivasi eksternal. Sedangkan manajer itu merupakan fungsi atau kontrol guru yang membuat kontrol diri pada siswa, di mana kontrol diri ini menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa.
Nah, segitiga restitusi ini yang saya bahas tadi. Jadi seorang manajer itu untuk menyelesaikan masalah menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah yang dibuat oleh siswa tas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya, ada siswa tak berkelahi karena bukunya dirobek temannya. Untuk menstabilkan identitasnya, kita bilang ini dulu. Kita tanya, kenapa? Apa yang kamu lakukan? Misalnya dia bilang, bu, robek buku bu, jadi buku nih. Untuk menstabilkan identitas, bisa kita bilang, kalau saya juga sebenarnya kayaknya marah kan juga begitu. Divalidasi dulu, distabilkan dulu identitasnya, dibikin dia untuk positif dulu. Setelah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakan salah apa yang dilakukannya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi setelah kita tanya tadi, kalau setelah dia bilang bahwa narobek buku jadi buku lagi, sudah kita bilang, kalau ibu juga kayaknya nak, begitu juga ibu. Menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Salah tidak apa yang kita lakukan? Dibicarakan baik-baik dulu. Kita kenali apa yang dilakukannya, kita kenali kesalahan apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian kita bilang misalnya, kalau kesalahan ini kita bikinnya, kalau kita pukul sebenarnya bersyukur si ibu karena kita pukulnya tidak sampai yang bengkak-bengkak badannya, tidak sampai yang lecet anaknya orang. Lain kali jangan begitu nah. Kita validasi dulu, kita bikin dulu rasa aman. Kita butuh dulu rasa aman dan nyaman dalamnya anak. Kemudian tanyakan keyakinan yang ada dalam dirinya. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Setelah nak tahu apa tindakannya yang salah, tanya nih, kira-kira kesalahanmu ini nak, keyakinan apa yang sudah melanggar? Kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu ini, kira-kira apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki? Kira-kira apa yang mau kamu programkan ke depannya? Nah, ini contoh-contoh kalimat yang digunakan dalam segitiga restitusi. Pada tahapan menstabilkan identitas, bisa kita gunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain selain kamu marah, selain kamu mukul? Kemudian, terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, untuk pemaparannya, untuk contoh dari segitiga restitusi, saya bisa perlihatkan contoh penerapannya satu. Nah, ini ada satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, kasusnya ini ceritanya dia sering terlambat ke sekolah. Ibu perhatikan angka ini kan sudah terlambat ya. Dalam minggu ini sudah berapa kali kamu terlambat?
Menurut kamu kadang-kadang itu satu kesalahan kan? Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Setuju? Nah, sekarang guys, mari kita cari solusinya bersama. Kamu sering datang terlambat, kalau pasti kamu punya alasan, bukan? Saya sering juga ada bermain hati di katanya bahwa kita sudah terlambat. Kamu tahu tidak kesepakatan kelas apa yang kita langgar, yang kamu langgar, kalau kamu datang terlambat? Nah, menurut kamu seperti itu penting atau tidak? Juga membuat saya Nah, betul. Guys. Itu sangat penting. Karena tidak dapat menghadapi orang dan dapat mengerjakan sesuatu problem kita jadi tepat waktu. Iya, nah, terima kasih dan kamu sudah berani meminta maaf. Nah, sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlalu lagi? Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi kalau kita menemukan suatu permasalahan dari peserta didik kita, yang harus kita lakukan adalah menerapkan yang namanya seritiya restitusi. Jadi tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita bikin dia merasa bersalah. Tapi kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Berarti diberikan dulu penjelasan sama dia ya. Anak yang sering Kita terlambat. tanya dulu apa yang dia lakukan. Misalnya dia terlambat toh, kita tanya apa kesalahan yang dilakukan? Nak? Dia bilang terlambat. Kira-kira menurutmu terlambat? Tidak, distabilkan identitasnya. Jadi kita bilang sebenarnya untuk terlambat, ibu juga sering terlambat, ibu juga biasa terlambat, ibu juga pernah terlambat. Semua orang juga pasti mungkin pernah alami yang namanya terlambat, bukan cuma kamu saja. Kemudian setelah itu baru validasi tindakannya yang salah. Oh, jadi misalnya dia tadi bilang terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa alasanmu terlambat? Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Itu nanti di ketiga yang nanya keyakinan. Jadi kalau misalnya begini, validasi tindakan yang salah misalnya, pokoknya yang pertama itu harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Seperti yang tadi, jadi menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu apa masalahnya. Apa kesalahan yang dia buat? Misalnya dia berkelahi, tanyakan kenapa kamu berkelahi? Berkelahi itu nak, kita stabilkan identitasnya dengan ibu juga pernah berkelahi, Pak Guru juga pernah berkelahi, atau semua orang mungkin pernah berkelahi, bukan cuma kamu yang pernah berkelahi. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya yang salah. Sadar tidak apa yang kamu lakukan itu salah? Hah? Kita juga bilang yang bersyukurnya bisa juga kita positifkan menjadi yang ibu syukuri dari apa yang kamu lakukan. Misalnya kamu berkelahi sama temanmu, kamu tidak berkelahi dengan sampai yang harus ke rumah sakit sampai luka sekali. Begitu kita validasi ini semua, kita tanyakan apa yang dia yakini kesalahannya, menanyakan keyakinannya, keyakinan apa yang dia rasa dia langgar, bagaimana dia memperbaiki keyakinan, bagaimana ke depannya, kira-kira solusi apa yang bisa dia cari untuk dirinya sendiri. Jadi kita posisinya sebagai teman diskusi, tidak kita tunjukkan, tapi kita tanyakan kira-kira dia cari solusi apa untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Itu yang disuruh untuk kurangi penghukum. Karena biasanya kita Berarti ada roh pengendalian diri. Karena kan biasa kadang-kadang Iya, kita namanya. jadi emosi kalau seperti itu toh. kita sebagai guru dulu. Ya, mungkin sekian pemaparan kita hari ini tentang budaya positif. Kira-kira adakah yang mau didiskusikan terkait materi ini? Insya Allah ada. Nanti untuk pertemuan selanjutnya sebagai bahan ini bahan pertimbangan. Ya,
Jadi akhir kata, tidak ada, sekali lagi bahwa tidak ada perubahan yang bisa dilakukan kalau kita bergerak sendiri. Sekolah tak bisa berubah, sekolah tak bisa berprogres ke arah yang lebih baik kalau kita sama-sama bekerja sama dalam memperbaiki segala proses yang ada di dalamnya. Jadi untuk materi budaya positif kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa belajar untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.